Hidup ini akan terasa indah kalau kita jadikan Allah sebagai tujuan hidup ini. Hidup ini baru akan terasa terang di saat Allah Subhanahu wa ta'ala turun tangan untuk menerangi hidup kita. Orang menjadikan Allah sebagai walinya, Allah akan keluarkan mereka dari dalam kegelapan ila nur, menuju cahaya Allah. Orang yang merasa aman bukan yang banyak hartanya, bukan yang banyak pasukannya, tapi yang hatinya selalu berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ahli Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiya wa hina tuzhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah ketika kalian memasuki sore hari dengan pemandangan yang kita saksikan pada saat sore, pada saat matahari menjelang terbenam hingga terbenamnya matahari. Wa hina tusbihun, begitu pula ketika kalian berada di pagi hari. Matahari terbit dengan membawa harapan baru, memberikan kehangatan, diiringi dengan cahaya. Apabila kita ingat Allah, bersyukur padanya, maka kita akan betul-betul merasakan nikmat yang tak terhingga, dan juga semuanya menunjukkan kesucian dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tuzhirun. Walahul hamdu, puja-puji seluruhnya adalah miliknya. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Mengapa? Karena semua yang terdapat dan di langit maupun di bumi, termasuk kita, termasuk nikmat-nikmat yang kita nikmati, semua merupakan anugerah dari Allah, tiada sekutu baginya. Jadi walahul hamdu, segala puja seluruhnya adalah miliknya. Fis samawati wal ard, baik di langit, di bumi, wa asyiyan wa hina tuzhirun, baik di waktu sore maupun pada saat apa? Kalian di waktu siang. Artinya puja-puji bagi Allah di langit, di bumi, dan pada seluruh waktu. Semuanya menggambarkan ayat-ayat kebesaran Allah dan juga nikmat-nikmatnya. Apabila hati kita sadar dan bersyukur kepada Allah. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tuzhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy
Allah Subhanahu wa ta'ala yang melahirkan dan mengeluarkan kehidupan dari yang akan mati. Saksikan bagaimana kehidupan lahir, ya. Begitu lancar bagaikan air yang mengalir. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, kalau kita lihat sebelumnya merupakan tanah yang kering dan kerontang. Begitu juga pohon-pohon pisang, sebelum dia meninggalkan kita, menghadiahkan buahnya, dia meninggalkan anak-anak yang bakal menjadi penerus, yang melanjutkan tugas dan perannya. Dia kembali kepada Allah, meninggalkan beberapa anak yang melahirkan apa? Buah-buah yang lebih banyak dari sebelumnya. Begitu pula dari sebutir padi yang menjadi benih dan bibit, melahirkan 7 tangkai, setiap tangkainya berisikan 100 butir. Ini merupakan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Tapi sayang, karena hati kita dikuasai oleh angan-angan dan hawa nafsu, kita tidak sempat sama sekali merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya nikmat yang seharusnya membahagiakan kita justru menimbulkan apa? Menimbulkan penderitaan, kesedihan bagi kita karena tidak adanya kesadaran di hati kita. Pada saat seorang hamba sadar juga syukur kepada Allah, betapapun kecil nikmat yang didapatkan, dia akan berbahagia. Jadi kebahagiaan bukan karena banyaknya harta yang kita miliki, banyaknya juga sumber-sumber kenikmatan, tapi kebahagiaan datang dari hati-hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita setiap salat untuk membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini walaupun firman Allah, tapi isinya tuntunan dari Allah bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah, bagaimana kita memanjatkan puja-puji kita, mengungkapkan syukur kita kepada Allah, dan juga menegaskan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah, dan hanya Allah yang kita datangi dan kita mohon pada saat kita membutuhkan pertolongan. Kita selalu diingatkan Allah kala akan mengumpulkan kita untuk meminta pertanggungjawaban kita. Maka suratul Fatihah ini sebetulnya berisikan tuntunan yang menjelaskan pada kita untuk apa kita hidup, dan juga meninggalkan bagi kita contoh-contoh dari umat-umat sebelum kita yang menerima nikmat karunia dari Allah, para nabi dengan para pengikutnya, para siddiqin, para syuhada. Mereka contoh yang baik. Bukan seperti saat ini umat Islam kehilangan idola. Akhirnya yang dijadikan idola siapa? Artis-artis, pemain sepak bola, YouTuber. Padahal seharusnya kita orang yang beriman. Allah telah tunjukkan bagi kita jalan orang-orang yang menerima karunia dan kenikmatan dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, ada 2 kakak beradik. Yang satu pengusaha dan cukup maju, berkembang usahanya dengan pesat. Yang satu sebagai seorang ustadz, mengajarkan ilmunya ke sana kemari, berkeliling menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan memiliki lembaga pendidikan, mendidik murid-murid yang sebagian besar tidak bayar. Sedangkan kakaknya ini seorang pengusaha yang cukup terkemuka, maju. Pertama dia bangga dengan apa yang dilakukan. Berpindah-pindah dengan pesawat dari satu kota ke kota, negeri ke negeri, ya. Begitu bangga. Tapi pada akhirnya
Dia menyampaikan keluhannya, coba saya tidak terjun dalam dunia usaha, coba saya terjun dalam dunia ilmu, belajar agama, saya mendapatkan kemuliaan di dunia, kemuliaan di hari akhirat. Dengan kita mengharapkan ridha Allah, ternyata beramal untuk Allah jauh lebih indah daripada kita bekerja untuk dunia setia siang dan malam, belum lagi kekeruhannya. Ini bukan berarti berusaha itu hina, tidak. Tapi kalau orang berusaha, dalam usaha jadi ditujukan untuk Allah, perjuangan di jalannya, baru orang-orang seperti ini bisa menandingi ulama-ulama yang ikhlas menyampaikan dakwah di jalan Allah. Padahal pengusaha ini bahasa Arabnya baik, bahasa Arabnya cukup baik. Tapi karena dia tidak menekuni wawasan-wawasan keislaman, habis waktunya hanya untuk berniaga, berusaha, karena pada saat itu mata orang dan sorotannya kepada mereka-mereka yang mampu. Kalau yang mampu melamar, orang tidak lihat latar belakangnya maupun akhlaknya, disambut dengan hangat. Tapi kalau orang yang berilmu, berakhlak baik melamar, ditanya, kamu akan menghidupkan istri kamu dengan apa nanti? Masa depan kamu suram, tidak jelas. Jadi kita lihat bagaimana manusia ini condong pada kehidupan dunia yang begitu besar. Padahal begitu kita meninggalkan dunia, dunia tidak akan menangisi kita. Dunia akan pindah ke tangan orang lain. Dia akan menggoda, merayu orang lain sebagaimana pernah merayu kita. Dunia tidak akan setia kepada orang yang setia padanya. Tapi kalau orang setia kepada Allah, maka dia akan masuk dalam naungan Allah, masuk dalam wilayah aulia Allah. Inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kemuliaan dengan harta hanya untuk pemilik harta, dengan jabatan kedudukan hanya orang yang punya jabatan. Jabatannya sedikit, manusianya banyak. Repot nggak kalau bersaing? Betul nggak? Tapi kalau kita ingin menjadi aulia Allah, pintu terbuka dengan luas. Asal hati kita tertuju pada Allah, beramal untuk Allah, setia kepadanya, maka Allah akan masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dinamakan aulia Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa, mereka lah para aulia Allah. Oleh karena itu pada masa Rasul kita lihat pintu terbuka untuk semua orang, bukan hanya kalangan-kalangan ningrat, malah kalangan-kalangan elit ningrat yang tidak mengikuti Rasul, semuanya dikeluarkan dari wilayah yang mulia. Tapi orang-orang yang tadinya berlatar belakang biasa, bahkan hina pada masa jahiliyah, mereka dimuliakan dengan iman mereka dan Islam mereka. Ini keindahan Islam. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhirun. Jadi setiap saat, setiap waktu, baik di langit dan di bumi, Allah Subhanahu wa taala maha suci lagi maha terpuji. Bahkan seluruh makhluk di alam raya bertasbih kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillah ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddus al-azizil hakim. Allah juga memerintahkan kita, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah perintahkan kita untuk berzikir kepada Allah, bukan karena Allah butuh akan zikir kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak dikenal di langit maupun di bumi, tidak. Allah memerintahkan kita bertasbih kepada Allah, mengagungkan Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kita mensucikan dirinya, atau Allah Subhanahu wa taala
butuh dari kita untuk membesarkan dan mengagungkan dirinya, sama sekali tidak. Tapi tujuan dari semua ini kembali kepada kita. Begitu seorang bertasbih mensucikan Allah, jiwanya akan bersih dari kecurigaan dan rasa buruk sangka kepada Allah. Yang ada di hatinya hanya Allah yang maha suci, yang maha mulia, yang maha sempurna, yang maha pengasih, penyayang, yang tidak pernah berbuat aniaya pada hambanya. Begitu juga pada saat dia membesarkan dan mengagungkan Allah, sebetulnya akan muncul di hatinya apa? Akan muncul di hatinya rasa aman, tentram, karena dia berada di bawah naungan lindungan yang maha besar, di mana seluruh alam raya ini selain dari Allah adalah makhluk Allah, dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah, tidak mampu melakukan sesuatu tanpa izin Allah, tidak mampu juga untuk memberikan manfaat melainkan dengan izin Allah. Oleh karena itu, kenapa kita harus berharap dari selain Allah? Kenapa harus takut dari selain Allah? Kalau seorang pegawai yang hatinya penuh dengan kebesaran Allah, takut enggak kalau dipecat oleh atasannya? Dia tidak takut. Rezeki saya bukan di tangan kamu. Saya juga tidak menerima dengan cuma-cuma. Saya bekerja, memberikan jasa saya terima imbalan saya. Kalau kamu pisahkan saya karena saya memilih Allah, Allah akan memberikan tempat yang lebih baik buat saya. Dan ini fakta. Satu orang meninggalkan usaha yang diharamkan Allah, ya, bertaubat dari kesalahannya, dia berhenti dari pekerjaan yang menghasilkan uang, kemana dia pergi? Kebetulan dia kerja di di bagian pengawasan keuangan. Kalau dia pergi kemana saja, walaupun bukan dalam rangka memeriksa, selalu orang sodorkan uang buat dia. Bahkan datang ke restoran saja, dia makan free bersama teman-temannya. Jadi kemana dia pergi, banyak orang yang menawarkan uang, bahkan dia berkeliling dunia. Tapi ketika dia menyadari bahwa ini perbuatan dia dosa, dan dia selama ini tidak sholat, langsung dia berbalik haluan, dia sholat dan langsung mengajukan pengunduran diri dari pekerjaannya. Orang-orang mengatakan, kamu ini gila, ini pekerjaan yang basah menguntungkan, orang siap bayar untuk mendapatkan usaha kamu tinggalkan. Dibilang, yang gila bukan saya. Yang gila ini yang hidup tidak berpikir bahwa dirinya akan kembali pada Allah. Subhanallah, begitu dia meninggalkan pekerjaannya, tahu-tahu Allah anugerahkan buat dia pekerjaan yang lain yang lebih baik. Jadi jangan pernah gantungkan hidup kita kepada makhluk, gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang bersedih berduka karena kebetulan istrinya tidak menghargai dia, menyakiti dia. Karena istrinya kebetulan yang banyak menghasilkan uang, dalam situasi ekonomi saat ini, dia terjebak dalam usahanya. Istri tidak menghormati dia, anak-anak tidak menghargainya, hingga dia merasakan betul-betul hatinya berduka. Dan juga dia merasakan hidup ini gelap walaupun terang. Hidup ini menjadi gelap walaupun terang. Karena orang yang dihargai, yang dicintai, sampai pada anaknya tidak menghargai dirinya. Akhirnya dalam keadaan sakit, dia sakit, ya, sakit cukup parah, ya, dan riskan, dia tidak mau makan obat. Tidak mau makan obat. Agar penyakitnya semakin parah hingga istrinya, keluarganya peduli. Akhirnya penyakitnya semakin parah. Ketika istrinya tahu dia tidak makan obat, istrinya marah padanya. Ketika saya tahu, saya katakan padanya apa? Kamu ini bodoh luar biasa. Kamu tidak menghargai hidup kamu yang bisa kamu gunakan untuk beramal, bertaubat kepada Allah. Kamu mengharapkan perhatian, kasih sayang dari istrimu. Lalu kamu tampar wajahmu mengharapkan supaya pipi istrimu yang sakit. Kamu bodoh. Kalau kamu meninggal dunia, istri kamu hanya menangisi kamu sehari dua hari, tapi tamu akan datang menghibur dia.
kami turut belasungkawa, azzamallahu ajrakum. Sedangkan kamu dikubur, siapa yang menghibur kamu? Kamu salah ketika menjadikan istri kamu, keluarga kamu sebagai kiblat hidupmu. Jadikan Allah sebagai tujuan hidupmu, sandaranmu, peganganmu. Allah akan perbaiki istri kamu, Allah akan perbaiki anak-anak kamu. Tapi kalau kamu berpaling dari Allah untuk menyenangkan istri kamu dan anak kamu, maka siap-siaplah istri kamu akan menjadi cobaan yang berat dalam hidupmu. Jadi para jamaah sekalian, hidup ini baru akan terasa aman di saat kita berlindung kepada Allah. Baru hidup ini akan terasa indah kalau kita jadikan Allah sebagai tujuan hidup ini. Hidup ini baru akan terasa terang di saat Allah Subhanahu wa ta'ala turun tangan untuk menerangi hidup kita. Allah berfirman pada suratul Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu. Sesungguhnya Allah adalah wali orang yang beriman, pelindung, pembela, penolong. Ini kata wali ini. Allah yang akan menjadi wali orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumat. Allah akan keluarkan mereka dari zulumat. Zulumat di sini dalam bentuk jamak karena mufradnya zulmah, jamaknya zulumat. Artinya kegelapan hidup yang kamu hadapi, baik dalam bidang sosialnya, ekonominya, kehidupan rumah tangga kamu, anak-anak kamu, istri kamu, ini bisa menjadi kegelapan buat kita semua yang berlapis-lapis. Sudah usaha macet, kemudian hubungan sosial juga rapuh, keluarga tidak menghargai, anak-anak juga membangkang. Ini kan semua kegelapan. Tapi di saat orang menjadikan Allah sebagai walinya, Allah akan keluarkan mereka dari dalam kegelapan ila nur, menuju cahaya Allah. Nah, kalau orang dinaungi oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang akan mampu untuk membuat dirinya gelap? Siapa coba? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Kalau orang-orang kafir yang tidak sama sekali beriman pada Allah, walinya bukan hanya satu. Wali-wali mereka taghut. Kata taghut ini menggambarkan apa? Sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang keluar dari rel kebenaran. Jadi akhirnya dia diombang-ambingkan oleh kebingungan. Butuh sesuatu datang kepada penolong tertentu, butuh lagi datang kepada yang lain. Tapi kalau kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala di tangannya terdapat segala sesuatu. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Betul enggak? Begitu juga biyadihil muluk, biyadihi malakutu kulli syai'in. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kita kalau minta sama Allah, Allah kabulkan permintaan kita. Kita jangan tanya sebabnya dari mana, jalannya dari mana. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kalau Allah kehendaki sesuatu, bagi Allah tidak perlu menciptakan sarana sebab, kun fayakun. Sebagaimana Sayyidah Hajar di padang yang tak bertuan, kering kerontang, dengan anak bayinya di suasana yang panas dan terik, Allah anugerahkan buat mereka yang manusia tidak mampu lakukan. Bayangkan kalau orang harus menggali sumur di Mekah, berapa lama kira-kira air bakal keluar? Dengan rahmat Allah, air tersebut memancar dengan sendirinya tanpa dipompa dan tidak pernah berhenti hingga saat ini. Sayyidah Hajar bukan bermalas-malasan dia berusaha, tapi harapannya hanya pada Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, begitu membuka mata di pagi hari, hendaknya dimulai dengan kita mengingat Allah. Jangan mulai dengan rencana kita, usaha kita, tapi ingat Allah. Bersyukur padanya yang telah menghidupkan dirinya kembali dan mohon bantuannya untuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dalam keridhaan Allah. Alhamdulillah alladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah
yang telah menghidupkan aku setelah Allah mematikan aku, dan kepadanya kelak kita semua dikumpulkan. Lalu mohon pada Allah agar Allah menjadikan harinya hari yang terbaik. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fi wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi wa syarri ma ba'da. Ya Allah, aku mohon kepadamu segala kebaikan pada hari ini, khaira hadzal yaum, dan segala kebaikan yang terdapat di dalamnya. Begitu pula kebaikan yang terdapat pada hari-hari berikutnya. Kami berlindung padamu ya Allah dari segala keburukan pada hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, dan keburukan-keburukan yang terdapat pada hari-hari dan waktu yang akan datang. Kalau hati selalu terhubung dengan Allah, begitu kita menghadapi ancaman, Allah akan langsung turun tangan. Begitu kita punya kebutuhan, Allah akan bantu kita tanpa kita harus berpikir, dari mana ya? Siapa yang bisa saya hubungin? Siapa yang saya bisa minta bantuan? Tanpa kita berpikir, dan kita mengalami kehinaan karena kita memohon, meminta kepada seseorang, bala bantuan Allah akan datang. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dengan syarat hati kita juga harus dekat dengan Allah. Jangan kalau perlu datang sama Allah, kalau nggak perlu kita apa? Datang kepada selain Allah. Sama dengan seorang pembeli. Kalau ngutang ke warung tetangganya, kalau cash pergi ke mall. Boleh enggak? Boleh. Mestinya tetangganya yang di sekeliling dia itu yang mendapatkan skala prioritas. Kalau dia bersikap murah, Allah juga bersikap murah padanya. Allah akan memperlakukan kita tergantung bagaimana sikap kita kepada Allah dan sikap kita kepada manusia. Menyakiti manusia sama dengan kita melakukan perbuatan yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, di tengah-tengah situasi ekonomi saat ini yang sulit dan cobaan yang cukup banyak, jalan keluarnya, solusinya, kita membalik haluan hidup kita menuju Allah, melaksanakan perintahnya, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan resapi zikir yang kita baca. Ada orang datang kepada seorang ulama, minta diajarkan zikir-zikir yang baik. Si ulama mengatakan, saya ajarkan beberapa zikir tapi resapi. Jangan lihat banyaknya, tapi resapi maknanya. Ada satu orang datang kepada orang yang bukan ulama, minta diajarkan zikir, baca ini 10.000 kali, ini 100.000 kali. Walaupun dia membaca jutaan kali, kalau tidak diresapi, maka sama dengan orang isi apa? Isi tangki bensin tapi tumpah, bukan masuk ke lubangnya. Apa gunanya? Oleh karena itu zikir setelah sholat pun jangan tergesa-gesa. Kalau terburu-buru daripada 33 kali, 10 kali cukup. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Resapi satu kalimat yang kita ucapkan dengan kita resapi, maknanya berbeda. Saya merasakan ya, saya pagi-pagi mulai berzikir, baca Al-Quran, kemudian pada saat olahraga berjalan, sepanjang jalan saya berzikir. Masuk di kolam berenang juga, sambil kita berenang sambil berzikir, hati terasa damai, aman. Tapi begitu kita lengah, lupa untuk berzikir pada Allah, hati kita langsung kembali menjadi gelap, menjadi sempit. Sempitnya karena kita menjauh dari Allah. Dekatnya kepada Allah akan membuat hidup kita menjadi terang. Dan zikir saya tidak banyak yang saya ulang-ulang. Di samping kita bertasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, saya baca la ilaha illallah al-azimul halim. Tiada Tuhan selain dari Allah yang maha besar, lagi maha penyabar terhadap hambanya yang berbuat dosa, tapi tidak menyegerakan adabnya.
La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. Tiada Tuhan selain dari Allah, dan dialah penguasa arasy yang maha besar, yang maha agung. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi Rabbul alamin. Tiada Tuhan selain dari Allah, dia penguasa langit, bumi, wa Rabbul Arsyil Karim, dan penguasa arasy yang maha pemurah. Sebelumnya Arsyul Azim, penguasa arasy yang maha agung. Sekarang penguasa arasy yang maha pemurah, yang maha darmawan. Nah, bayangkan coba kita mengulang hal ini, kita resapi, kita hayati, masa hati kita akan menciut? Hati kita akan menjadi percaya diri, besar bukan karena kesombongan, karena bernaung di bawah kebesaran Allah. Dan Allah akan limpahkan rahmatnya kepada kita. Setelah itu saya baca hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali. Sebagaimana dalam hadis, siapa yang membaca doa ini pagi 7 kali, sore 7 kali, Allah akan turun tangan menyelesaikan urusan yang menggelisahkan dirinya. Ini ayat terakhir surat Taubah. Dan ayat ini bimbingan dari Allah, bekal dari Allah bagi Rasulnya. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling tidak menyambut seruanmu, faqul hasbiyallah, katakan Allah subhanahu wa ta'ala cukup bagiku. Allah akan mencukupi aku, dan Allah subhanahu wa ta'ala cukup bagiku, aku tidak butuh kepada selain. La ilaha illahu, tiada ilah selain dari Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia penguasa arasy yang maha agung. Setelah itu saya baca akhir surat Al-Jathiyah, falillahil hamdu Rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Bagi Allah, kepunyaan Allah seluruh puja dan puji. Penguasa langit, bumi, dan penguasa semesta alam. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Dan dialah satu-satunya pemilik kebesaran dan keagungan di langit, di bumi. Ya. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau kita baca ini biar berhadapan dengan orang yang kuat, orang-orang yang memiliki kebesaran di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang lemah. Al-kibriya hanyalah milik Allah. Setelah itu baca istighfar, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kemudian baca selawat. Setelah itu mohon pada Allah apa yang kita inginkan. Doa-doa yang ringan kita baca sambil berjalan, sambil kita berolahraga, atau kita katakan dalam kesedihan, itu insya Allah semua kegelapan akan sirna dan tersingkap. Tapi baca sambil diresapi, ya, dan jangan tergesa-gesa. Membaca Al-Quran pun jangan tergesa-gesa, sebagaimana perintah Allah, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqba ilaika wahyu. Begitu juga la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Jangan kamu gerakkan lidah kamu tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran. Tapi kita membaca Quran dengan aturannya, iramanya, itu sesuai dengan betul-betul apa? Dengan irama dari jiwa kita, akan mengembalikan ke dalam kondisi yang harmoni, menyingkirkan, membersihkan kotoran-kotoran yang melekat, hingga betul-betul menumbuhkan di hati kita apa? Menumbuhkan di hati kita rasa aman, rasa percaya diri. Karena kalau orang dalam hidup ini kehilangan rasa percaya dirinya, dia kehilangan kemampuannya. Betul enggak? Jadi para jamaah sekalian, siapa yang menginginkan rasa aman, maka kembalilah pada Allah, berpeganglah kepada Allah. Yang menginginkan juga cahaya, ada pada Allah dalam hidup ini. Menginginkan juga Allah memberkahi rezekinya, ketahuilah bahwa dia adalah Ar-Razzaq, Al-Karim, yang maha pemurah. Ingin kebesaran, bukan kesombongan, artinya menjadi orang yang bernilai berharga, besarkan dan agungkan Allah subhanahu wa ta'ala.
Kita dalam sholat berulang kali mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu kita bertakbir dan kita resapi, dari mulai kita masuk sholat kita mengucapkan Allahu Akbar, dan setiap kita juga berpindah dari rukun ke rukun, kecuali pada saat kita mengangkat kepala kita mengucapkan Allahu Akbar, maka Allah berikan dan tuangkan dalam hati kita betul-betul kekuatan. Kekuatan yang akan betul-betul melindungi kita dari berbagai macam ancaman maupun ketakutan. Bahkan seandainya langit runtuh, orang yang membesarkan Allah akan merasa aman. Jadi kalau terjadi mara bahaya maupun musibah, orang yang merasa aman bukan yang banyak hartanya, bukan yang banyak pasukannya, tapi yang hatinya selalu berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita salah jalan mencari kebesaran dekat sama pejabat, pembesar-pembesar, mengharapkan kekayaan datang kepada pengusaha. Kalau kita datang kepada mereka, sama dengan apa? Kucing yang lagi nungguin di bawah meja sisa makanan tuannya. Yang dikasih tulang, yang makan dagingnya siapa? Tuannya. Karena apa? Dia sama-sama makhluk yang butuh makan, juga menginginkan kekayaan. Jadi saat dia memberikan kita, dia memberikan kita seperti seorang tuan memberikan makan pada kucingnya di bawah. La yahsulu illa ala futatil maidah. Tapi kalau datang kepada Allah, akramul akramin, kita akan menerima yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi besarkan hati dengan membesarkan Allah, tentramkan hati kita dengan bersandar kepada Allah, terangi jiwa kita dengan kita bersuluh di bawah nur Allah Al-Quran, berzikir kepadanya. Jadi kalau tadi kita membaca tahlil, jangan hanya sekedar kita baca untuk kita kirimkan kepada yang meninggal dunia. Resapi apa yang kita baca, lalu mohon pada Allah agar memberikan ampunan pada orang-orang yang kita doakan. Begitu juga kedua orang tua kita, orang-orang yang mendahului kita dalam keimanan. Hingga waktu kita meninggal dunia, kita mendapatkan juga kiriman doa dari orang yang beriman. Jadi jangan hanya merupakan rutinitas dan tradisi, tapi resapi. Membaca Al-Qur'annya, membaca tasbihnya. Orang kalau meninggal dunia, lalu rombongan demi rombongan membacakan doa, berzikir, beda dengan kalau ada orang meninggal dunia, diisi dengan ngobrol, ya, diisi dengan cerita-cerita, bahkan terbahak-bahak. Ada lagi tradisi orang-orang non-muslim, kalau kita ke Singapura, ke lingkungan orang-orang Cina, kalau ada yang meninggal sepanjang malam mereka main kartu. Mereka buka di depan tempat usaha mereka sambil main kartu. Nah, kalau seandainya ada yang meninggal, datang satu rombongan membaca doa, doakan bagi almarhum, keluar rombongan, ganti rombongan yang lain membacakan doa, dan kita ingin meringankan beban yang meninggal, jangan dipaksa mereka untuk mengeluarkan ini, mengeluarkan itu, sampai banyak yang menjual-jual barang. Alangkah indahnya laki-laki datang memberikan belasungkawa, perempuan ya datang kepada pihak wanita, kamu gak usah masak hari ini, kita yang siapkan masakan, besok si fulan membawakan masakan, sampai dia agak tenang. Dengan mereka kumpul mendoakan pihak keluarga, hatinya tenteram. Tapi kalau mereka kesepian di rumah, bagaimana perasaannya? Ingat lagi suaminya, ingat lagi istrinya, ingat lagi keluarganya, hatinya akan bertambah sedih. Kita ingin kalau ada yang meninggal dunia, maka yang beriman saudara-saudaranya datang memberikan hiburan, tidak menjadi beban. Baru terasa innamal mu'minuna ikhwah. Jangan dia harus berpikir mengenai kuburan, mengenai kafannya, berpikir untuk tahlilan 3 hari, 7 hari, bikin lagi 40 hari, sampai ada yang jual bajai, ada yang jual bemo, ada yang jual mobil. Bayangkan, pernah sekali waktu datang satu orang ke tempat tetangga saya, dia mau minjem duit, mau jual tanahnya. Buat apa? Buat tahlil. Lalu saya tanya, tanahnya berapa meter? Tinggal 100 meter. Punya berapa anak? Mau kemana itu anak pergi? Saya bilang, bagaimana kalau bikin tahlil di masjid buat laki-laki? Ya, kita doakan selama setelah habis sholat maghrib kita doakan, nggak perlu keluar uang sama sekali.
Yang perempuan dikunjungi sama tetangga. Kalau tetangga satu bawain makanan ini, makanan itu kan lain suasananya. Sedangkan tuan rumah jangan diganggu dengan macam-macam. Tetangga mengatakan, nakfik, kami akan membantu kamu menyelesaikan semua urusan kamu. Kamu tinggal sekarang duduk, terima tamu, mendengarkan juga doa-doa dari saudara kamu. Kamu walaupun ditinggalkan suami kamu, orang tua kamu, kamu gak sendiri. Ada kita sebagai saudara-saudara kamu. Kan indah hari ini sekalian, betul tak? Agama ini bukan hafalan Quran, bukan jidat hitam, bukan baju sorban seperti ini, cuma casing doang hari ini sekalian. Agama itu yang paling penting adalah iman kepada Allah dan amal soleh. Jadi jangan kita anggap agama itu jubah, jenggot, ya, jidat hitam, atau katakan celana cingkrang. Ini semua hanya merupakan hiasan luar. Kalau tidak diiringi dengan akhlak dan amal yang baik, semuanya akan menjadi sia-sia, tak berguna. Jadi kalau kita ingin kemuliaan, jalannya dengan kita membesarkan, mengagungkan Allah. Resapi setiap takbir yang kita baca, resapi juga tasbih yang kita baca pada saat ruku kita, pada saat sujud kita. Kalau kita resapi, kita sholat gak menjadi beban. Nikmat, apalagi di malam hari. Di saat sholat malam, kita pada saat sholat, kita resapi bacaan sholat kita. Pada saat kita ruku dengan tasbih kita, begitu juga sujud. Kita ingin memperpanjang ruku dan sujud kita. Nikmat. Sholat ini sebetulnya hari ini sekalian, Allah menghubungkan kita langsung tanpa perantara dengan Allah. Ini merupakan anugerah yang besar. Maka dalam menerima kewajiban ini, Allah undang Rasulnya untuk menghadap ke hadapan Allah. Allah serahkan langsung. Kenapa? Ini karunia. Orang begitu ketemu sama camat aja bisa ketemu camat setiap waktu, bangganya luar biasa. Ketemu wali kota, saya kalau mau ketemu wali kota kapan saja, telepon dia terima langsung, luar biasa. Emang orang baik, dia puji-puji di wali kota. Padahal wewenangnya kan sedikit. Apalagi kalau bisa punya hubungan dengan Kapolri atau Kapolsek. Saya kalau ada urusan apa nggak takut. Saya tinggal telepon aja Kapolri. Tinggal telepon aja Panglima TNI. Bahkan saya punya jalur langsung bisa berkomunikasi dengan Bapak Prabowo. Memangnya bisa menolong kita? Tidak. Pada zaman dulu kalau orang kebakaran rumah langsung naik ke rumah, ya Syekh Saman, panggil Syekh Saman. Syekh Saman bilang, saya lagi mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang manggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Betul dari sekalian. Ada sebagian alhamdulillah menggunakan adzan. Adzan ya, sambil mereka menyiram, kerjasama sambil mengumandangkan adzan. Ini cara yang lebih tepat daripada kita memanggil selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak jadikan hamba-hambanya sebagai perantara, tapi langsung kalau berdoa pada Allah. Kalau antara Allah dengan kita menggunakan perantara wahyu melalui Jibril, melalui Rasul. Tapi kalau berdoa harus pakai perantara. Ntar minta duit gimana? Boleh, saya hubungin sama Allah, bayaran sekian. Ini gara-gara seperti ini akhirnya semua diproyekin. Sampai satu waktu saya ceramah di Bekasi, lagi ceramah, kelar ceramah, Ustaz tolong dong, nih dikasih berapa amplop, ada uang isinya nggak banyak, 50.000, 100, kirimin Al-Fatihah Ustaz buat orang tua yang meninggal begini-begini. Saya bilang kalau doa pakai dibayar begini nggak bakal diterima. Doa itu dengan keikhlasan. Jadi kesian orang-orang kampung ini minta supaya dibacakan doa untuk orang tuanya, keluarganya, harus masukin uang juga. Ini budaya seperti ini budaya yang tidak benar. Seharusnya yang beriman mendoakan dengan tulus untuk saudaranya yang beriman. Jangan apa saja uang. Tahlil pakai uang, sholat jenazah pakai uang. Kira-kira meringankan apa membebani? Menjadi berat. Oleh karena itu dengan rahmat Allah yang besar, setiap hamba bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Kapan saja, siang, malam, kalau dia mengetuk pintu Allah, Allah akan bukakan. Bahkan Allah sambut, labbaika ya abdi wa sa'di. Kurang apa Allah sayangnya sama kita? Coba, kita mau ketemu camat, lurah setengah mati kadang-kadang. Mau ketemu RW, lagi ada rapat, lagi ada ini. Tapi mau ketemu Allah, kapan saja.
Masa kita nggak merasa besar, nggak merasa aman, nggak merasa mulia, padahal kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Tapi karena kita lebih percaya kepada dunia, sama pemilik dunia, kita lupa sama Allah Ta'ala. Akhirnya karena kita merendahkan Allah, Allah rendahkan kita. Coba kita besarkan Allah, agungkan Allah, melebihi makhluknya, Allah akan muliakan kita di antara manusia. Lihat Bilal, mana yang lebih mulia sama Abu Jahal? Bilal, betul tak? Bilal dikenal nggak namanya sampai sekarang? Selalu namanya menjadi sebutan yang baik. Padahal dulu pengangkut kotoran, pekerjaannya memandikan keledai, disuruh-suruh sama tuannya. Begitu dia beriman, dia membesarkan Allah, bahkan rela disiksa untuk menjaga keimanannya, Allah muliakan dirinya. Manusia kenal Ammar bin Yasir, kenal Sumayyah, kenal Yasir, betul enggak? Kenal Sayyidah Asyah, padahal ribuan tahun yang lampau. Tapi namanya di hati orang yang beriman selalu dikenal. Nah, kita ingin antum-antum juga, Bapak Ibu semuanya, bukan menjadi orang pinggiran, bukan seperti kucing di bawah meja yang menunggu sisa makanan tuannya, tapi menjadi manusia mulia yang menerima anugerah karunia dari Allah yang sama, tergantung kita mau atau tidak. Kalau kita datang kepada Allah, kita bergegas-gegas padanya, Allah juga akan bergegas-gegas menyambut kita semuanya. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit, jangan berkecil hati. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena dirasil, pertanyaan-pertanyaan banyak pada saat ini berkaitan dengan suasana stres. PHK, ya, kalau Jokowi bilang sampai 85 juta diperkirakan pengangguran. Ini semua gara-gara ulah Jokowi, makanya dia tahu. Gara-gara ulah Jokowi, makanya dia tahu diperkirakan sampai 85 juta. Tanpa ada tanggung jawab, negara terpuruk, bukan hanya negara yang berhutang keluar, individu sekarang terjajah oleh pinjol. Di Jawa Barat diperkirakan sebagian besar warga Jawa Barat terlibat dalam pinjol. Dan pinjol ini nggak ada rahmat sama sekali. Kalau kita nggak mampu bayar, diteror. Karena begitu kita ambil pinjol, data kontak kita semuanya harus kita serahkan. Entah ditelepon istrinya, telepon pamannya, tergantung yang di kontak kita. Ditelepon tempat kerjaan kita. Lalu ada telepon mengatakan, kamu harus hati-hati sama fulan. Dia di kerjaannya berbuat begini, memperkosa anak perempuan, begini, macam-macam. Dipermalukan habis-habisan. Nah, kalau orang yang hutang seperti ini, tahu-tahu ya, pihak ya, yang memberikan pinjaman mengatakan, kamu bisa bebas hutang kalau kamu pindah agama. Bisa. Bahkan kamu bisa bebas hutang kalau kamu mau melakukan ini. Misalnya pembunuhan. Jadi kalau orang berhutang, hilang kehormatannya, kekuatannya akan hilang. Nah, kalau kita nggak berjuang menghadapi pinjol ini, bahaya sekali. Belum lagi judi online. Karena ada harapan, penawaran-penawaran yang menarik. Oleh karena itu, jangan sampai negara kita sudah terjajah, individu kita terjajah sampai kehilangan kemerdekaannya. Maka wajib kita berjihad menghadapi pinjol, menghadapi judi online yang sedang marak pada saat ini. Dan kita perlu membantu saudara kita juga yang mengalami kondisi yang terpuruk. Dan repotnya, orang yang sudah terlibat pinjol ini, kalau kita bantu bebaskan, dia balik lagi. Ini kejadian di yayasan kita di Kalibata. Ada pedagang gado-gado yang Masya Allah enaknya. Karena terlibat dalam pinjol, berhenti berdagang. Orang tanya, kenapa? Saya terlibat dalam pinjol. Berapa utang kamu? Sekian, dibayarkan. Mulai dagang lagi. Enggak lama lagi, terlibat pinjol lagi. Jadi kalau kita perhatikan, butuh ada motivasi, ada pendidikan bagi mereka-mereka untuk tidak terjerumus dalam perbuatan dosa semacam ini. Karena riba akan menghancurkan hidupnya. Oleh karena itu kita harus rubah gaya hidup kita. Jangan biasakan ke mall, belanja-belanja di mall, makan di restoran. Saya kalau makan di rumah 100.000 bisa rame-rame sebatalion. Yang kerja sama saya makan, mbak-mbaknya makan 100.000. Kalau makan di restoran 500.000, berapa orang yang makan? Udah makannya nggak begitu enak, kemudian juga penuh dengan MSG-nya, keluar 500.000 nyesek hari ini sekalian. Cuma gara-gara apa? Mau jadi cukong.
1 juta. Masuk restoran Jepang 5 juta. Dari mana uangnya? Gesek. Atau prabayar. Tampil depan perempuan menunjukkan bahwa dia apa? Mampu, padahal semuanya utang. Oleh karena itu, satu kali waktu Citibank telepon sama saya, ada marketingnya perempuan sengaja. Pak, Bapak bisa ambil, saya kirimkan kredit card, Bapak bisa ambil pinjaman 100-150 juta tanpa ada jaminan. Saya tanya, Mbak, saya mesti bayar nggak? Mesti bayar, Pak. Saya alhamdulillah bisa tidur enak, makan enak, nggak bikin soal utang, ngapain saya bikin susah diri sendiri. Nggak telepon lagi setelah saat itu. Jadi mereka memang tawarkan pada saat kita mau dipinjamkan luar biasa. Begitu kita pinjam nggak dibayar, nah siap-siap. Siap-siap dimulai sebarkan omongan-omongan dan fitnah-fitnah yang keji. Kesian orang yang punya kehormatan, harga diri dipermalukan disebabkan pinjol. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak ada yang terlibat pinjol. Jangan sampai. Ingatkan anak kita juga. Berapa banyak suami kaget luar biasa karena istrinya ternyata apa? Terlibat dalam pinjol. Dia nggak harus tanda tangan suaminya. Begitu dia hutang banyak, semakin takut nggak mampu bayar, akhirnya suaminya tahu karena ditelepon, marah suaminya. Akhirnya sampai terjadi perceraian. Ada anak di bawah umur ambil pinjol, bapaknya nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu akhirnya bapaknya ditelepon. Akhirnya kan terjadi kegaduhan dalam rumah tangga. Mari kita kerjasama kalau ada saudara kita yang butuh, kita mampu sebelum dia pinjam dari orang lain, kita bisa berikan bantuan. Bahkan masjid, dari dana masjid kita bisa berikan bantuan untuk mereka-mereka yang butuh. Jangan hanya untuk acara peringatan Maulid, Isra Mi'raj besar-besaran. Mendingan Maulidnya nggak usah pakai makan. Dari rumah masing-masing bawa makanan. Tukar-tukar makanan di masjid. Kayak zaman kita sekolah dulu. Duitnya buat bantuan orang. Yang susah, yang butuh ini, yang butuh itu. Kan indah sekali, betul nggak? Sekarang banyak orang dalam keadaan susah. Nggak punya beras, datang ke Masjid Al-Mahdi. Paling nggak dibagi 5 liter, 10 liter, betul nggak? Kasih minyak. Itu lebih berharga daripada kita ngadakan acara besar-besaran, motong kambing sekian banyak, yang makan orang-orang yang mampu kebanyakan. Jadi kita ingin betul-betul agama kita ini turun tangan menyelesaikan problema yang dihadapi umat dengan penuh ketulusan keikhlasan. Jadi kebiasaan mengharapkan ridha Allah perlu kita bangun. Ustadznya nggak perlu khawatir. Kalau dia nggak terima dari manusia, yang datang dari Allah lebih baik lagi. Seperti Sulaiman, ketika datang Balqis mengirimkan hadiah besar, dia tertawa. Yang Allah berikan untuk saya lebih baik daripada apa yang kalian bawa. Kalian bangga dengan hadiah kalian. Begitu Balqis datang ke Yerusalem, masuk istana, dia mengangkat pakaiannya, ternyata apa? Ternyata lantainya terbuat dari kristal. Singgasananya sebelum dia sampai sudah dipindahkan menuju ke hadapan Sulaiman. Ini semua karena apa? Iman, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin bapak-bapak semuanya menjadi orang-orang pengusaha yang kaya raya, tapi di jalan Allah. Begitu juga ibu-ibunya. Yang penting kita mulai hati kita sekarang. Banyak-banyak berzikir pada Allah, resapi sholat kita. Kalau perlu diulang-ulang pada saat kita akan sholat, diingatkan makna sholat, kemudian juga tasbihnya, agar mereka resapi hingga mereka tidak sia-sia kembali ke rumah mereka dengan bekal iman yang melimpah. Jadi mudah-mudahan Al-Mahdi insya Allah bisa turun tangan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Insya Allah begitu kita niat bantu orang-orang yang membutuhkan, datang bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang bantu, Allah. Cuma kita jadi perantaranya. Betul tak? Gak usah khawatir, insya Allah berikan kemudahan-kemudahan insya Allah. Demikianlah para jamaah sekalian, pertemuan kita pada pagi hari. Mudah-mudahan apa yang Bapak cita-citakan, ibu-ibu cita-citakan, harapkan berkaitan dengan urusan dunia, anak-anak kita juga Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan dalam keridhaannya. Allah jaga keluarga kita, Allah jadikan kita orang-orang yang mampu memberi, bukan orang-orang yang selalu berharap untuk menerima dari manusia, tapi kita jadikan menjadi orang yang dermawan, memberi, menolong untuk menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.